Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang balok menerus. Dalam hal ini kita akan membahas sebuah contoh soal. Baik, kita lihat soalnya sebagai berikut, di mana di sini ada balok menerus dengan dua bentang, panjang bentangnya 8 meter dan 5 meter ya, ini 2 dan 3. Kemudian bekerja beban terbagi rata 2 ton per meter dan beban terpusatnya adalah 4 ton. Ini kita tentukan nomor titik simpulnya 1, 2, dan 3, di mana tumpuannya adalah sendi, dan jepit. Nah, untuk analisa struktur matrik kita membutuhkan ya untuk balok itu momen inersia dan modulus elastisitas. Di sini sebesar I-nya sama dengan 0,0016 meter pangkat 4 dan modulus elastisitasnya 2101,904 ton per meter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung balok terkekang ya, dimana di sini kita kekang pada kedua ujungnya. Ini kita buat jepit-jepit. Nanti akan kita hitung besarnya momen primer ya. Nah, di sini bebannya tadi adalah Q 2 ton per meter. Kita akan hitung RA1 dan RA2-nya. Kemudian momennya MA1 dan MA2. Kita bisa menghitung reaksi dan momen itu dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi RA1 sama dengan RA2 karena beban terbagi rata. Ini adalah setengah QL. Q-nya adalah 2, L-nya adalah 8 ya, panjang bentang. Sehingga kedua-duanya diperoleh nilainya 8 ton. Untuk momen primer ini sama dengan 1/12 QL kuadrat ya. Untuk mencari momen primer ini bisa digunakan tabel, mudah dicari. Bisa kita gunakan dari searching di internet, ketik saja kata kuncinya momen primer, maka akan muncul gambar tentang momen primer ya. Jadi pilih nanti di gambarnya, nanti akan bermunculan tabel-tabel tentang momen primer. Nah, jadi 1/12 QL kuadrat, 1/12 dikali Q-nya 2, L-nya adalah 8, tadi diperoleh 10,67 ton per meter. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk momen primer itu perjanjian tanda, di sebelah kiri adalah positif, sebelah kanan adalah negatif ya. Jadi MA1-nya positif, MA2-nya adalah negatif nilainya. Selanjutnya kita menuju ke balok B. Balok B tadi dengan beban terpusatnya adalah 4 ton, panjang bentangnya 5 meter dengan jarak P-nya ini adalah 2 meter dari sini dan 3 meter dari sisi ini ya. Nah, ini juga akan kita hitung besarnya reaksi pada balok B ini, RB1 dan RB2, dan momen primernya MB1 dan MB2. Kita bisa gunakan rumus berikut ini. Untuk RB1 sama dengan PB kuadrat kali 3A tambah B per L pangkat 3, di mana B-nya adalah 3 di sini, A-nya adalah 2 meter. Nah, ini kita masukkan nilainya. L-nya tadi panjang bentangnya adalah 5 meter. Jadi kita masukkan, diperoleh hasilnya untuk RB1 2,592 ton. Untuk RB2 pada sisi sebelah kanan ini kita gunakan rumusnya PA kuadrat kali A tambah 3B per L pangkat 3. Ini juga A-nya sama dengan 2 meter, B-nya sama dengan 3 meter. Kemudian L-nya 5 meter, nih kita hitung juga diperoleh 1,408 ton. Untuk MB1 dan MB2 gunakan rumus ini, PAB kuadrat per L kuadrat. Ya, tinggal kita plot nilainya 2 dan 3 yang tadi untuk AB-nya, dan L-nya 5 meter. Diperoleh untuk MB1 sama dengan 2,88 ton meter. Kemudian di sebelah kanannya yang MB2 ini adalah min PA kuadrat per L, ini tandanya minus ya. Jadi dengan cara yang sama diperoleh minus 1,92 ton per ton meter. Baik, selanjutnya kita tentukan kekakuan balok ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, kekakuan balok itu rumusnya adalah KA sama dengan EI per L pangkat 3 kali 12 6L 6L 4L kuadrat min 12 6L 6L 2L kuadrat dan seterusnya. Ini rumusnya. Jadi kita untuk kekakuan balok A tadi panjang bentangnya adalah 8 meter ya. Ini tinggal kita masukkan datanya. Kemudian untuk modulus elastisitasnya tadi 2101,904 masukkan. Kemudian I-nya 0,0016 per 8 pangkat 3. Ini kita perkalikan EI per L pangkat 3 ini ke setiap elemen matrik di sebelah kanan, sehingga diperoleh KA-nya adalah ini. Kemudian nanti untuk matrik kekakuan strukturnya, ini submatriknya ini menjadi yang 2x2 sebelah kiri atas ini ya. Ini menjadi KA11, ini nanti akan menjadi KA12, yang 2x2 ini menjadi KA21, dan yang ini menjadi KA22.
Selanjutnya kita tentukan kekakuan balok B dengan rumus yang sama. Ini panjang bentangnya yang beda ya, jadi panjang bentangnya 5, kita plot nilainya kemari, kemudian EI per L pangkat 3 nya kita ganti, kita perkalikan ke setiap elemen matrik, maka untuk kekakuan balok B nya diperoleh seperti ini. Ini juga menjadi KB11, sebelah kanan ini KB12, KB21 dan KB22 di sini. Nah, selanjutnya kita buat matrik kekakuan struktur ya. Nah, ini matrik kekakuan struktur tidak dijelaskan lagi secara rinci karena pada materi sebelumnya di rangka batang dan balok juga sudah kita jelaskan ya. Jadi bagi yang belum paham tentang penyusunan matrik kekakuan struktur ini bisa dilihat kembali video sebelumnya dengan cara melihat playlistnya ya. Jadi playlist analisa struktur matrik. Nah, supaya tidak susah mencari videonya karena sampai saat ini sudah cukup banyak video, jadi pencariannya melalui playlist saja di video YouTube ini. Nah, di sini kekakuan dikali perpindahan ya, jadi gaya sama dengan kekakuannya ini dikali perpindahan tambah F1, F2, F3. F1, F2, F3 ini adalah reaksi dan momen tadi di momen primer, di mana F1-nya adalah tadi RA1M A1, sedangkan F2 nilainya adalah R2M2. Jadi R2 ini merupakan kontribusi reaksi dari balok A dan balok B ya. Yang nilainya R2 ini adalah RA2 tambah RB1. Nah, tadi sudah kita dapatkan nilainya, nanti tinggal mengganti saja. Begitu juga dengan M2, ini adalah kontribusi juga dari balok A dan balok B di momen primer, di mana nilai M2 ini sama dengan ini ya, M2 sama dengan MA2 tambah MB1. Jadi juga tinggal menggantikan nilainya, tadi sudah kita hitung. Nah, maka R2 nya diperoleh 10,592 ton, M2 nya diperoleh minus 7,79 ton meter. Nah, karena ini nilainya masih belum kita masukkan ya, kita anggap ini sebagai kekakuan saja dulu. Kemudian ini kita masukkan syarat batas ya, nanti syarat batasnya. Nah, kita masukkan dulu nilai KA nya. Jadi KA11 nilainya tadi adalah ini ya, jadi yang 2 kali 2 ini 78,82, 315,29, 315,29, 1681,52, ini kita masukkan kemari. Nah, dan seterusnya nih, sesuai dengan ini kita masukkan yang KA22 tambah KB11 itu kita jumlahkan. Jadi KA22 itu adalah matrik 2 kali 2 ini ditambah dengan KB11 ya. Jadi KB11 adalah ini. Nah, jadi yang ini matrik 2 kali 2 ini jumlahkan dengan ini, hasilnya adalah matrik yang 2 kali 2 ini. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah nilainya kita plot, maka kita tentukan syarat batas tadi ya. Jadi syarat batasnya adalah V1, V2, V3. Artinya akibat beban vertikal tadi ada beban terbagi rata dan beban terpusat, tentu sendi dan roll itu tidak akan bergeser ya. Maka di sini nilainya sama dengan 0. Begitu juga dengan sudut, perputaran sudut di titik simpul 3 ya. Karena tadi di situ tumpuannya adalah jepit, maka juga tidak ada perputaran sudutnya, jadi sama dengan 0. Sedangkan theta 1 di titik simpul 1 dan theta 2 di titik simpul 2, karena tadi tumpuannya adalah sendi, maka ada perputaran sudutnya. Dengan kata lain ada nilai atau mengalami perpindahan. Nah, jadi yang mengandung nilai 0 itu kita coret ya. V1, P2, P3 itu sama dengan 0. Ini V1 nya kita coret baris ini, baris 1 berarti coret kolom 1. Kemudian V2 itu adalah baris ketiga, kita coret baris 3 kolom 3, coret. Kemudian V3 juga tadi sama dengan 0. Ini adalah baris kelima dan kolom kelima, ini kita coret. Kemudian theta 3 nya juga sama dengan 0, theta 3 kita coret pada baris ke-6 dan kolom ke-6. Sehingga di sini nanti matrik solusinya tinggal M1, M2, kemudian 1681,52 ya, yang enggak tercoret ini. Kemudian di sini juga yang tidak tercoret adalah MA1 dan M2. Sehingga matrik tersebut kita susun kembali menjadi seperti ini ya. Jadi ini M1, M2, kemudian nilai-nilai yang tidak tercoret kita masukkan. Nah, ini kita asumsikan dulu nilai M1, M2 nya ini sama dengan 0 ya. Tadi di momen primer kita sudah hitung nih MA1 dan M2 nya. M2 tadi dari sini ya, penjumlahan momen primer tadi. Nah, sehingga dengan nilai yang ini berarti hanya theta 1 dan theta 2 yang tidak diketahui. Nah, jadi dengan cara menginverskan
matrik 2 kali 2 ini, kemudian dikali dengan nilai yang ini, maka sudut putarnya diperoleh ya. Jadi sudut putar dalam hal ini diperoleh dalam radian ya. Ini saya perbesar gambarnya. Nah, dalam radian. Jadi kalau ingin merubah ke dalam derajat tentu harus dikonversi lagi ya. Baik, selanjutnya kita menghitung besarnya gaya dalam ya. Untuk mencari gaya dalam di sini, dalam hal ini tentu akan kita cari reaksi dan momen pada setiap titik sumpul. Nah, untuk mencari itu, ini kita perbesar ya, biar lebih jelas kelihatannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk balok A, ini kita ambil kekakuan balok A. Nah, jadi balok A tadi ada R1, M1, R2, M2, dikali perpindahannya ya, jadi V1 θ1, V2 θ2, kemudian ditambah dengan reaksi dan momen primer tadi di balok A yang kita pisahkan tadi, yang terkekang tadi. Jadi KA-nya kita langsung masukkan nilai KA, kekakuan dari balok A yang sebelah kiri ini tadi ya, ini yang pada bagian kiri bawah ini. Itu tinggal kita ganti nilainya kemari. Kemudian V1-nya tadi sudah 0 ya, V1 0, V2-nya 0, kemudian θ1 dan θ2-nya tadi berdasarkan hasil hitungan itu diperoleh ini ya, dalam radian nih 0,081 yang nilainya negatif dan 0,00321. Nah, ini kita masukkan kemarin ya, 0,0801 dan seterusnya. Kemudian ditambahkan juga dengan RA1 MA1, RA2 MA2. Nah, sehingga R1 M1 R2 M2 diperoleh nilainya seperti pada sebelah kanan itu ya. Jadi R1-nya 6,523, M1-nya 0, R2-nya 9,477, dan M2-nya adalah min 11,816. Baik, kemudian di balok B juga seperti itu. Jadi kita input nilainya, kekakuan balok B kita masukkan, kemudian θ2, V2, V3 dan θ3 juga kita masukkan nilainya. Kemudian RB1, MB1, RB2, MB2 dari momen primer tadi kita masukkan nilainya, sehingga reaksi R2, M2, R3, M3 itu diperoleh ya. Nah, jadi berdasarkan nilai yang didapatkan tersebut, kita bisa langsung gambarkan bidang momennya seperti ini. Nah, tadi di M1 itu nilainya adalah 0 ya. Berarti di momen di sini nilainya 0, ini kita tentukan titiknya di sini 0. Kemudian di M2 di balok A nilainya adalah min 11,816. Min 11,816 adalah di sini. Kemudian M2 di balok B nilainya adalah 11,816. Berarti ini yang sebelah kanan ya. Kemudian M3-nya adalah 2,548, nilainya positif. Ya, kira-kira di sini, berada di sini. Nah, perlu diketahui bahwa untuk analisa struktur matrik ini, momen itu hanya bisa dihitung di titik simpul ya, sedangkan momen pada bagian maksimum ini nggak bisa. Kemudian momen yang sebelah sini juga bisa, tapi itu bisa kita peroleh, kita dekati dari nilai-nilai yang kita peroleh dari gaya lintang ya. Kenapa? Karena momen maksimum itu kan terjadi pada gaya lintang sama dengan 0 ya. Nah, macam mana cara membuat diagram gaya lintangnya, gambar gaya lintang? Tentu nilainya dari ini tadi. Nah, jadi reaksinya tadi R1 sama dengan 6,527 ya. Berarti ini kita tarik aja panah ke atas, 6,527 kurang Q kali L ya, karena ini beban terbagi rata, panjang bentangnya 8, 2 kali 8 16, berarti 6,523 dikurang 16, nilainya adalah minus 9,477. Kemudian di sini ditambah dengan reaksi ini di R2 ya. Nah, jadi R2-nya di sini tadi nilainya adalah 9,477 nih di balok A. Jadi kalau minus 9,477 tambah 9,477 tentu nilainya sama dengan 0 di sini ya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan R2 di balok B. R2 di balok B adalah 5,273. Jadi 0 tambah 5,273 tentu 5,273. Kemudian kita tarik ke arah kanan, dikurangi dengan 4 ton, 5,273 dikurang 4 adalah 1,273 ton. Kemudian tadi M3 nilainya ada apa, R3 nilainya adalah minus 1,273. Berarti nilainya negatif, arahnya ke bawah ya. Jadi 1,273 dikurang dengan 1,273, jadi kembali lagi dia ke 0.
Nah, inilah diagram gaya lintang dan momen ya. Nah, jadi untuk momen maksimum itu kita tentukan dari perbandingan segitiga pada gaya lintang. Ini kita buatkan rumusnya. Nah, dari ini ada 12 segitiga sebelah kiri dan sebelah kanan ini kita perbandingan saja. Sisi vertikal ini dibagi dengan sisi vertikal ini sama dengan sisi yang ini dibagi dengan sisi yang ini ya. Nah, di sini 6,523, sisi ini dibagi 9,477, sisi ini sama dengan X. X itu adalah jarak dari sini kemari ya. Ini sejarak X. Berarti yang sebelah sini tentu karena panjangnya adalah 8, maka di sini adalah 8 dikurang X yang ini ya. Nah, jadi dia menjadi X ini dibagi sisi ini berarti 8 kurang X. Nah, dengan perbandingan segitiga ini kita bisa peroleh ya nilai X-nya sejarak 3,26 meter. Jadi jarak sini kemarin 3,6 meter, dimana nanti bekerja momen maksimumnya di titik ini ya, sejarak 3,2 meter. Maka momen maksimum adalah atau mx, m sejarak x sama dengan r1x kurang setengah qx kuadrat. Ini tinggal kita masukkan nilainya. R1 nya tadi adalah 6,523 ya. Ini kita masukkan 6,523 kali jaraknya x, x nya adalah 3,26 meter dikurang setengah qx kuadrat. Nah, q nya tadi adalah 2, x nya 3,26, maka diperoleh untuk mx nya 10,64 ton meter. Nah, inilah dia nilai momen maksimumnya. Jadi harus dicari dengan cara itu ya. Nah, kemudian di momen yang di sebelah kini, momennya adalah gaya dikali jarak ya. Jadi tinggal diperkalikan saja 1,273 dikali jaraknya kemari, yaitu 3 meter, maka di sini juga bisa diperoleh nilai momennya. Nah, demikian cara menghitung balok menerus dengan menggunakan analisa struktur dengan metode matrik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kalau bermanfaat silakan subscribe, like, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.